Selamat pagi, hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu tentang kebutuhan pegawai pada instansi kantor pertahanan Kabupaten Lamando. Atau saya sendiri, Bayi Winante Sayananta. Di sini akan dibagi beberapa tahapan, yaitu diantaranya yang pertama, identifikasi isu aktual terkait agenda 3 yang terjadi pada instansi kantor pertahanan Kabupaten Lamando, lalu penyebab terjadinya isu, lalu kemudian dampak ketika isu tidak terselesaikan, dan yang terakhir yaitu rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Isu aktual di kantor BPN di Kabupaten Lamandau. Di sini saya mendapatkannya ada 3, yaitu pertama, pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 pada kantor pertahanan Kabupaten Lamandau, lalu penyalahgunaan properti kantor pertahanan Kabupaten Lamandau untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah kurangnya pegawai yang ada di kantor pertahanan Kabupaten Lamandau membuat pekerjaan lapangan terhambat sehingga membuat mohon harus bersabar dalam menyelesaikan perkara pertanahan. Di sini saya akan menggunakan teknik tapisan USG atau singkatan dari Urgency, Seriousness, and Ground. Teknik USG merupakan salah satu teknik tapisan untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan, yaitu dengan dimulai dari kriteria sangat USG atau tidak sangat USG. Untuk mengetahui tingkat sangat atau tidak sangat, bisa menggunakan skala nilai dari 1 sampai 5. Di sini bisa dilihat bahwa urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lalu kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Di sini merupakan penilaian dari dan penerapan teknik USG pada analisis isu terpilih. Bisa dilihat bahwa yang menjadi prioritas tertinggi adalah isu nomor 3, yaitu kurangnya pegawai yang ada di kantor pertahanan Kabupaten Lamandau membuat pekerjaan lapangan terhambat, sehingga membuat mohon harus bersabar dalam menyelesaikan perkara. Di sini mendapatkan nilai dari urgensinya 5, seriousness 5, grow 5, sehingga di total menjadi 15. Di sini bisa dilihat bahwa 1 merupakan tidak sangat, dan 5 adalah sangat. Jadi yang mendapatkan nilai 5 merupakan isu yang harus segera diatasi. Di sini akan saya jelaskan mengapa isu yang terpilih adalah kurangnya pegawai yang ada di kantor pertahanan Kabupaten Lamandau membuat pekerjaan lapangan terhambat, sehingga membuat pemohon harus bersabar dalam penyelesaian perkara pertanahan. Yaitu diantaranya dilihat dari sisi urgensi, penjelasannya adalah kebutuhan pegawai di kantor Kabupaten Lamandau sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan sehingga masalah ini harus segera ditindaklanjuti. Lalu pada tingkat seriousness, ukuran pegawai yang ada di kantor pertahanan Kabupaten Lamandau membuat pekerjaan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan efisien, sehingga harus membuat pemohon menunggu lama agar perkara tanah dapat diselesaikan. Lalu pada kriteria grow, jika permasalahan ini tidak segera terselesaikan, maka antrian pemohon akan semakin bertambah dan pekerjaan akan semakin menumpuk yang bisa membuat tingkat kepuasan pemohon terhadap kantor pertahanan Kabupaten Lamandau semakin menurun. Lalu berikut merupakan rekomendasi penyelesaian isu berdasarkan manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Governance. Yang pertama yaitu rekomendasi penyelesaian isu berdasarkan manajemen ASN. Di sini dengan menerapkan manajemen ASN, untuk isu kurangnya pegawai yang ada di kantor pertahanan Kabupaten Lamandau dapat teratasi jika dengan melakukan pertama, penyusunan, penambahan, penetapan pegawai untuk sektor yang sekiranya dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua, memberikan promosi dan penghargaan kepada pegawai yang sudah lama bekerja maupun pegawai yang dinilai memiliki kinerja yang baik. Yang ketiga adalah melakukan pengadaan P3K untuk mengisi dan membantu pekerjaan ASN di sektor yang dibutuhkan. Ini merupakan tabel analisis implementasi manajemen ASN. Pihak yang terlibat adalah ASN dan P3K. Lalu di sini bisa dilihat adanya strategi keterlibatan, seperti melakukan penambahan kapasitas jumlah ASN, memberikan promosi dan penghargaan kepada ASN, maupun melakukan pengadaan P3K. Di sini perannya ada untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan, meningkatkan motivasi ASN dalam bekerja, dan membantu dalam pekerjaan ASN. Outputnya terdiri dari hasil pekerjaan yang dapat terselesaikan lebih cepat dan efisien, ASN termotivasi dalam bekerja sehingga mampu memberikan hasil yang terbaik, dan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan produktivitas meningkat. Lalu berikut merupakan rekomendasi penyelesaian isu berdasarkan pelayanan publik.
Dengan penerapan penyelesaian isu berdasarkan standar pelayanan publik, maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan kualitas kompetensi kepada ASN maupun P3K dalam memberikan pengetahuan, pelayanan, keahlian, keterampilan, maupun sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memberikan tingkat kepuasan pemohon agar merasa nyaman di kantor pertahanan Kabupaten Lamandau. Lalu yang ketiga adalah memberikan survei kepada pemohon untuk melihat tingkat kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh di kantor pertahanan Kabupaten Lamandau. Berikut merupakan tabel analisis implementasi dari pelayanan publik. Pihak yang terlibat antara lain adalah ASN, P3K, maupun masyarakat atau pemohon. Strategi keterlibatannya yaitu bisa dilihat dari meningkatkan kualitas kompetisi kepada ASN, meningkatkan kualitas kompetisi kepada P3K, dan mengisi survei tentang kepuasan masyarakat terhadap PPN. Di sini yang pihak terlibat adalah masyarakat. Lalu perannya yaitu dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik, dapat memberikan bantuan yang terbaik dalam meningkatkan kinerja, dan dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat. Output yang didapat antara lain adalah menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan, keahlian, keterampilan maupun sikap dan perilaku. Lalu yang kedua adalah di pihak yang terlibat P3K dengan kemampuan yang didapatkan pelayanan publik dan kerjasama dengan ASN bisa menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, maka hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lalu dilihat dari sisi rekomendasi penyelesaian isu berdasarkan World of Government, di sini bisa dilihat penyelesaiannya dan rekomendasinya, yaitu di antara lain membuat dan menerapkan e-government dalam pelayanan publik guna membantu dan mempermudah kinerja ASN dalam memberi pelayanan. Lalu yang kedua adalah e-government juga dapat diterapkan untuk petugas lapangan agar kinerja dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Dengan penerapan e-government, pekerjaan dapat saling terhubung dengan antar sektor dengan mengandalkan sistem informasi yang dapat menghubungkan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh petugas lapangan. Berikut merupakan tabel analisis implementasi World of Government. Di sini bisa dilihat pihak yang terlibat adalah ASN, strategi keterlibatannya yaitu penerapan e-government pada pegawai yang ada pada pelayanan publik maupun pegawai yang berada di lapangan. Perannya yaitu dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik maupun meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Output yang didapat yaitu di antara lain adalah kualitas pelayanan publik meningkat dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan cepat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Di sini bisa kita lihat bahwa dengan adanya e-government maka tingkat kepuasan masyarakat dapat dicapai dengan baik, yaitu dengan pekerjaan yang dapat diselesaikan lebih cepat sehingga pemohon tidak harus menunggu lama dalam perkara pertanahannya. Lalu output yang berikutnya yaitu produktivitas dapat meningkat, pekerjaan di lapangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat dikarenakan sistem informasi yang dapat mempermudah dalam terhubungnya antar sektor yang dibutuhkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.